Apakah Anda ingin tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya tersisa setelah Anda melewati usia 70? Setiap tahun terasa semakin berharga, dan kenyataannya, tubuh Anda sudah memberikan sinyal tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Beberapa orang di usia 70-an masih merasa kuat, tajam, dan penuh semangat, sementara yang lain mulai melambat, menghadapi masalah kesehatan dan kelelahan. Perbedaannya sering ditemukan dalam beberapa tanda utama. Sinyal halus namun kuat, yang bisa memberi Anda gambaran tentang masa depan Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda yang dapat mengungkap berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70. Ini bukan sekadar tebakan atau mitos. Mereka didasarkan pada pola nyata yang diamati oleh para peneliti dan dokter pada orang-orang yang hidup panjang dan sehat. Pada akhir video ini, Anda akan mengetahui dengan tepat apa yang harus diperhatikan dalam tubuh dan gaya hidup Anda sendiri, dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk memaksimalkan peluang Anda hidup lebih lama dan tetap sehat. Tetaplah menonton hingga akhir, karena Anda mungkin mengabaikan hal-hal kecil yang dapat memiliki dampak besar pada masa depan Anda. Setelah Anda mengenali tanda-tanda ini, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang di mana posisi Anda dan perubahan apa yang mungkin perlu Anda buat untuk menambah tahun kehidupan Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda pertama, kecepatan berjalan Anda. Salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70 tidak tersembunyi dalam DNA Anda, catatan medis Anda, atau bahkan pola makan Anda. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kecepatan berjalan Anda. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan langkah berjalan yang stabil dan cepat di usia 70-an dan seterusnya cenderung hidup lebih lama daripada mereka yang melambat secara signifikan. Hal ini karena kecepatan berjalan secara langsung terkait dengan kesehatan secara keseluruhan, kekuatan otot, fungsi kardiovaskular, dan bahkan kesehatan otak. Bayangkan 2 orang, Joe dan Frank, keduanya berusia 75 tahun. Joe berjalan setiap pagi, menjaga ritme yang stabil, dan tidak kesulitan saat menyeberang jalan atau menaiki tangga. Gerakannya lancar, seimbang, dan percaya diri. Frank, di sisi lain, dulu aktif tetapi telah melambat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dia kesulitan mengikuti orang lain, sering beristirahat, dan kadang-kadang merasa tidak stabil di kakinya. Sementara ritme Joe menunjukkan bahwa tubuhnya masih berfungsi dengan baik, penurunan kecepatan Frank bisa menjadi tanda peringatan bahwa kesehatannya sedang memburuk. Berjalan lambat dan tidak stabil bukan hanya tentang penuaan. Itu bisa menjadi sinyal masalah mendasar seperti kelemahan otot, sirkulasi buruk, atau bahkan penurunan neurologis dini. Kaki Anda adalah fondasi Anda, dan ketika mereka mulai melemah, demikian juga ketahanan keseluruhan Anda. Kabar baiknya adalah, kecepatan berjalan adalah sesuatu yang bisa Anda tingkatkan. Semakin banyak Anda berjalan, semakin kuat Anda tetap. Jika Anda menyadari diri Anda melambat, jangan abaikan. Mulailah membuat upaya kecil untuk membangun kekuatan, baik itu dengan berjalan lebih banyak, menggunakan beban ringan, atau melakukan latihan kaki sederhana. Karena pada akhirnya, seberapa cepat Anda bergerak dalam hidup secara harfiah dapat memberitahu Anda banyak tentang berapa lama Anda akan terus bergerak sama sekali. Jadi, perhatikan ritme Anda. Itu mungkin cara termudah untuk memeriksa umur panjang Anda. Tanda 2. Kekuatan genggaman Anda. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan Anda mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda kira. Penelitian telah menemukan bahwa kekuatan genggaman adalah salah satu indikator paling jelas dari vitalitas keseluruhan pada orang dewasa yang lebih tua. Jabat tangan yang kuat dan mantap menunjukkan otot yang kuat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang berfungsi dengan baik. Di sisi lain, genggaman yang lemah atau menurun bisa menjadi tanda peringatan dini dari hilangnya otot, kerapuhan, dan bahkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Ambil Robert, seorang pria berusia 78 tahun yang selalu bangga dengan jabat tangannya yang kuat. Dia tetap aktif, melakukan angkat beban ringan, dan tidak pernah kesulitan membuka toples atau membawa belanjaan. Lalu ada Walter, juga berusia 78 tahun,
yang mulai menyadari bahwa tugas-tugas sederhana seperti memutar tutup botol atau memegang tas berat terasa lebih sulit daripada biasanya. Dia mengabaikannya sebagai bagian dari penuaan. Tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa penurunan kekuatan genggamannya tersebut menandakan hilangnya massa otot, yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap jatuh, cedera, dan bahkan harapan hidup yang lebih pendek. Tangan Anda mencerminkan kesehatan otot keseluruhan Anda. Jika genggaman Anda melemah, kemungkinan besar begitu juga dengan tubuh Anda yang lain. Dan semakin banyak kekuatan yang Anda hilangkan, semakin sulit untuk tetap mandiri, aktif, dan tangguh. Kabar baiknya adalah Anda bisa membangunnya kembali. Latihan sederhana seperti meremas bola tenis, menggunakan alat penggenggam tangan, atau bahkan membawa beban ringan dapat membantu menjaga genggaman Anda dan menjaga otot tetap kuat. Jadi, luangkan waktu sejenak dan uji kekuatan genggaman Anda. Jika berjabat tangan terasa lebih lemah daripada biasanya, atau jika tugas sehari-hari semakin sulit, jangan abaikan. Karena seberapa baik Anda memegang sesuatu hari ini mungkin saja memberitahu Anda seberapa baik Anda akan mempertahankan kehidupan di tahun-tahun mendatang. Tanda 3. Kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang dipikirkan kebanyakan orang sampai mereka mulai kehilangannya. Namun, kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki selama setidaknya 10 detik adalah salah satu prediktor terkuat tentang berapa lama Anda akan hidup. Para peneliti telah menemukan bahwa orang yang kesulitan menjaga keseimbangan lebih mungkin mengalami jatuh, cedera, dan bahkan penurunan kognitif. Sebaliknya, mereka yang dapat menjaga keseimbangan dengan baik hingga usia 70-an dan seterusnya, cenderung hidup lebih lama dan sehat. Bayangkan dua wanita, Carol dan Nancy, keduanya berusia awal 70-an. Carol selalu aktif. Dia berjalan setiap hari, melakukan yoga, dan bisa dengan mudah mengangkat satu kaki dari tanah selama beberapa detik tanpa goyah. Nancy, di sisi lain, belum terlalu memperhatikan keseimbangannya selama bertahun-tahun. Ketika dia mencoba berdiri, dengan satu kaki, dia langsung mulai goyah, membutuhkan sesuatu untuk menopang dirinya. Yang tidak disadari Nancy adalah bahwa hilangnya keseimbangan ini bukan hanya ketidaknyamanan. Itu adalah tanda peringatan bahwa koordinasi, kekuatan otot, dan bahkan fungsi otaknya mungkin sedang menurun. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Jika Anda menyadari diri Anda lebih sering tersandung, merasa tidak stabil saat berbalik dengan cepat, atau membutuhkan pegangan pada dinding atau furnitur untuk dukungan, saatnya untuk bertindak. Kabar baiknya adalah keseimbangan bisa ditingkatkan. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan tumit ke jari kaki, atau berlatih tai chi ringan dapat membantu Anda membangun kembali stabilitas. Coba tes ini sekarang. Berdirilah dan angkat satu kaki dari tanah. Apakah Anda bisa menahannya selama 10 detik tanpa kesulitan? Jika tidak, jangan panik, tapi jangan abaikan juga. Karena semakin Anda bekerja pada keseimbangan hari ini, semakin kuat dan stabil Anda di tahun-tahun mendatang. Tanda 4. Pola tidur Anda. Seberapa baik Anda tidur di malam hari mengatakan banyak tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Tidur bukan hanya tentang istirahat. Ini adalah saat tubuh Anda memperbaiki diri, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membersihkan racun dari otak. Studi telah menunjukkan bahwa orang di atas usia 70 yang mempertahankan pola tidur yang konsisten dan berkualitas tinggi cenderung hidup lebih lama dan sehat. Sementara mereka yang berjuang dengan tidur buruk memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan memori, penyakit jantung, dan melemahnya kekebalan. Bayangkan dua pria, Henry dan Bill, keduanya berusia pertengahan 70-an. Henry memiliki waktu tidur yang tetap, tidur sekitar 7 jam setiap malam, dan bangun dengan perasaan segar. Bill, di sisi lain, mengalami malam-malam gelisah, berguling-guling, bangun berkali-kali, dan kadang-kadang kesulitan tidur sama sekali. Seiring waktu, tubuh Henry terus berfungsi dengan baik, pikirannya tetap tajam, dan tingkat energinya tetap stabil. Namun, Bill mulai mengalami kabut otak, kelelahan di siang hari, dan bahkan perubahan dalam tekanan darahnya, semua terkait dengan menurunnya kualitas tidurnya.
Jika Anda sering terbangun di tengah malam, kesulitan tetap tertidur, atau merasa lelah meskipun berjam-jam di tempat tidur, jangan abaikan. Tubuh Anda sedang memberitahu Anda sesuatu. Tidur buruk bisa dikaitkan dengan banyak hal. Stres, pola makan buruk, kurangnya aktivitas fisik, atau bahkan kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis seperti apnea tidur. Kabar baiknya adalah, kualitas tidur bisa ditingkatkan. Perubahan sederhana, seperti mengurangi waktu layar sebelum tidur, tetap pada rutinitas, mendapatkan sinar matahari alami di pagi hari, atau menghindari makanan berat di malam hari, dapat membuat perbedaan besar. Tidur bukan hanya tentang merasa segar, ini tentang menjaga tubuh dan pikiran Anda berfungsi pada tingkat terbaiknya. Jadi malam ini, perhatikan bagaimana Anda tidur. Jika Anda bangun lelah, kesulitan tetap tertidur, atau merasa pola tidur Anda telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, saatnya untuk membuat penyesuaian. Karena seberapa baik Anda beristirahat hari ini, mungkin saja menentukan seberapa kuat dan sehat Anda tetap di tahun-tahun mendatang. Tanda 5. Nafsu makan dan kebiasaan makan Anda. Cara Anda makan setelah usia 70 adalah salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin hidup. Nafsu makan yang sehat dan diet seimbang menjaga tubuh Anda kuat, sistem kekebalan Anda tangguh, dan tingkat energi Anda tinggi. Di sisi lain, penurunan nafsu makan yang tiba-tiba atau kebiasaan makan yang buruk bisa menjadi sinyal masalah kesehatan yang mendasar dan bahkan mempercepat penuaan. Pertimbangkan dua wanita, Margaret dan Susan, keduanya berusia 74 tahun. Margaret menikmati makanannya, makan berbagai makanan segar dan utuh, dan mempertahankan berat badan yang stabil. Dia menantikan untuk menyiapkan makanannya sendiri dan merasa berenergi sepanjang hari. Susan, di sisi lain, telah menyadari bahwa dia tidak sehaus dulu. Dia melewatkan makan, mengandalkan makanan olahan, dan secara tidak sengaja telah kehilangan berat badan selama setahun terakhir. Yang tidak dia sadari adalah bahwa penurunan nafsu makannya ini bukan hanya perubahan kecil. Itu adalah bendera merah bahwa tubuhnya mungkin tidak menyerap nutrisi dengan benar, yang dapat melemahkan ototnya, memperlambat metabolisme, dan bahkan mempengaruhi sistem kekebalannya. Penurunan nafsu makan pada orang dewasa yang lebih tua sering dikaitkan dengan masalah kesehatan yang mendasari, termasuk masalah pencernaan, perubahan hormon, atau bahkan tanda-tanda awal penurunan kognitif. Dan ketika Anda tidak makan cukup, tubuh Anda mulai memecah otot yang mengarah pada kelemahan, kerapuhan, dan peningkatan risiko jatuh dan sakit. Jika Anda telah memperhatikan perubahan dalam kebiasaan makan Anda, baik itu merasa kenyang terlalu cepat, kurangnya minat pada makanan, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja, penting untuk bertindak. Makan dengan baik setelah usia 70 bukan hanya tentang tetap kenyang. Ini tentang memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Fokus pada makanan utuh yang padat nutrisi, tetap terhidrasi, dan jangan abaikan nafsu makan yang menurun. Itu bisa menjadi cara tubuh Anda memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda masih menikmati makanan Anda? Apakah Anda mendapatkan cukup protein, serat, dan lemak sehat untuk menjaga tubuh Anda tetap kuat? Atau apakah Anda telah memperhatikan penurunan nafsu makan dan tingkat energi Anda? Cara Anda makan hari ini memiliki dampak langsung pada seberapa kuat dan mandiri Anda di tahun-tahun mendatang. Tanda 6. Kemampuan Anda mengatasi stres. Bagaimana Anda mengatasi stres setelah usia 70 dapat memberitahu banyak tentang berapa lama Anda akan hidup. Stres kronis tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda, itu melemahkan sistem kekebalan. Tubuh Anda meningkatkan risiko penyakit jantung dan bahkan mempercepat penuaan. Sebaliknya, orang yang tahu cara mengelola stres dengan efektif cenderung tetap lebih sehat, lebih aktif, dan mentalnya tajam hingga usia lanjut. Ambil John dan Richard, keduanya berusia 76 tahun. John menghadapi tantangan seperti orang lain, pengeluaran tak terduga, ketakutan akan kesehatan, masalah keluarga. Tetapi dia telah belajar menghadapinya dengan pendekatan yang tenang dan stabil.
Dia berlatih pernapasan dalam, tetap terlibat secara sosial, dan tidak terlalu lama larut dalam masalah. Richard, di sisi lain, memendam stres. Dia terus-menerus khawatir tentang hal-hal di luar kendalinya, merasa kewalahan oleh frustrasi kecil, dan seringkali terjebak dalam pola pikir negatif. Seiring waktu, stres konstan ini menguras tubuhnya. Tekanan darahnya naik, tidurnya terganggu, dan tingkat energinya turun. Stres jangka panjang memicu peradangan dalam tubuh yang telah dikaitkan dengan hampir semua penyakit terkait usia utama, dari Alzheimer hingga kondisi jantung. Jika Anda sering merasa tegang, mudah tersinggung, atau emosional lelah, jangan abaikan. Menemukan cara untuk mengelola stres, baik melalui mindfulness, olahraga, pernapasan dalam, atau bahkan tawa, dapat menambah tahun kehidupan Anda. Tanyakan pada diri sendiri. Ketika tantangan muncul, apakah Anda beradaptasi dan maju, atau apakah Anda memegang kekhawatiran dan membiarkan stres mengambil alih? Kemampuan Anda untuk tetap tenang, menemukan solusi, dan fokus pada apa yang bisa Anda kontrol, bukan hanya baik untuk pikiran Anda. Ini adalah faktor kunci dalam berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Tanda 7. Hubungan sosial Anda. Kekuatan hubungan Anda bisa menjadi salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa orang dengan ikatan sosial yang kuat, baik melalui persahabatan, keluarga, atau keterlibatan komunitas, cenderung hidup lebih lama dan sehat. Kesepian, di sisi lain, telah dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, depresi, penurunan kognitif, dan bahkan kematian dini. Bayangkan dua wanita, Eleanor dan Barbara, keduanya berusia 78 tahun. Eleanor memiliki kehidupan sosial yang aktif, dia tetap berhubungan dengan teman-teman lama, berpartisipasi dalam klub buku lokal, dan menikmati menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia menantikan percakapannya, sering tertawa, dan merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Barbara, di sisi lain, menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dia telah kehilangan kontak dengan banyak temannya selama bertahun-tahun, dan meskipun dia memiliki keluarga, dia jarang menghubungi mereka. Seiring berjalannya bulan, dia mulai merasa terisolasi. Suasana hatinya menurun, dan kesehatannya secara keseluruhan mulai memburuk. Koneksi manusia lebih dari sekadar dukungan emosional. Itu memainkan peran langsung dalam kesehatan fisik. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, otak Anda tetap aktif, tingkat stres Anda turun, dan tubuh Anda melepaskan bahan kimia yang mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda menemukan diri Anda menarik diri dari aktivitas sosial, menghindari panggilan telepon, atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada biasanya, saatnya untuk mengubah itu. Tetap terhubung tidak berarti Anda harus dikelilingi orang sepanjang waktu. Bahkan usaha kecil, menghubungi teman lama, bergabung dengan kelompok dengan minat yang sama, atau membuat kebiasaan untuk memiliki percakapan yang bermakna, dapat membuat semua perbedaan. Karena hubungan yang Anda rawat hari ini tidak hanya membawa kebahagiaan, mereka membantu memastikan bahwa Anda tetap lebih sehat dan hidup lebih lama di tahun-tahun mendatang. Sekarang, setelah Anda mengetahui ketujuh tanda ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan di mana posisi Anda. Apakah Anda bergerak melalui hidup dengan kekuatan dan kepercayaan diri? Atau apakah Anda memperhatikan perubahan halus yang mungkin merupakan tanda peringatan? Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar faktor ini, kecepatan berjalan Anda, kekuatan genggaman, keseimbangan, kualitas tidur, kebiasaan makan, tingkat stres, dan hubungan sosial, adalah hal-hal yang bisa Anda tingkatkan. Masa depan Anda tidak ditentukan, dan pilihan yang Anda buat hari ini dapat memiliki dampak besar pada berapa banyak tahun yang Anda miliki di masa depan. Jika Anda mengenali area di mana Anda perlu meningkatkan, jangan tunggu dokter memberitahu Anda saatnya untuk berubah. Mulailah sekarang. Berjalan lebih banyak, perkuat otot Anda, prioritaskan tidur yang baik, tetap terhubung secara sosial, dan temukan cara untuk mengelola stres. Tujuannya bukan hanya untuk hidup lebih lama,
tetapi untuk hidup lebih baik. Karena pada akhirnya, umur panjang bukan hanya tentang jumlah tahun yang tersisa, tetapi tentang kualitas hidup yang Anda alami di tahun-tahun tersebut. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pemikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca, komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.